Kita akan memantau langsung bagaimana situasi dan juga kondisi aksi unjuk rasa di Bekasi, Jawa Barat bersama produser lapangan CNN Indonesia, Karmel Mursalim di sana. Dan juga ada Sandra Insani, produser lapangan CNN Indonesia di Tangerang, Banten. Kita ke Bekasi terlebih dahulu. Karmel, ini bagaimana situasi dan juga pergerakan massa di hari ketiga yang digadang-gadang menjadi puncak demo menolak RUU Cipta Kerja? Ya, selamat siang Sarah. Seperti yang diketahui, pengesahan Undang-Undang Hak Cipta telah dibuntuti oleh aksi penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat. Sejauh ini sejumlah aksi penolakan dari buruh, lalu dari mahasiswa dan dari organisasi masyarakat sipil lainnya telah ditemukan di berbagai daerah termasuk Kabupaten Bekasi. Saat ini saya sedang berada di Bekasi Industrial International East Block, dan di mana ini memang merupakan salah satu tempat perkumpulan pekerja buruh Bekasi. Tadi para pekerja buruh yang kami lihat di lokasi bergeser dari EJIP pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat menuju ke BIIE. Saat ini mereka belum melakukan audiensi di BIIE, namun mereka terpantau sudah berkumpul dan sepertinya sudah bersiap-siap. Sesuai pantauan tim di lapangan, kami tadi di lokasi BIIE juga telah melihat sejumlah personel pengamanan, walau tidak banyak. Tadi kami sempat berbincang-bincang dengan Kapolres Bekasi Hendra Gunawan yang mengatakan bahwa pihaknya telah mengerahkan sebanyak 2.000 personel gabungan PMB atau Polres Metro Bekasi dan TNI untuk mengamankan adanya demo sepanjang hari ini. Tentunya 2.000 personel tersebut disebarkan di sejumlah titik di Bekasi. Dan kami memang mendapatkan informasi bahwa akan diadakan audiensi dari pihak Aliansi Buruh Bekasi Melawan pada hari ini. Jadi Aliansi Buruh Bekasi Melawan merupakan gabungan organisasi pekerja buruh, diantaranya adalah FSPMI, KASBI, dan KPBI. Walau meski begitu Sarah, sehingga saat ini masih belum diketahui jam berapa dan lokasi pastinya di mana audiensi tersebut. Tentunya aspirasi yang nanti akan disampaikan oleh Aliansi Buruh Bekasi Melawan masih seputar penolakan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, lebih tepatnya mengenai penghapusan UMK, UMSK, lalu tenaga kerja asing, dan pengurangan pesangon. Dan Sarah, perlu dicatat bahwa hari ini merupakan hari ketiga yang katanya merupakan puncak dari aksi penolakan yang sudah dimulai sejak hari Selasa lalu. Namun saya ingin menjelaskan sedikit Sarah, kemarin pergerakan para pekerja buruh di kawasan Bekasi. Jadi kemarin Aliansi Buruh Bekasi Melawan bergerak ke arah DPRD Kabupaten Bekasi dari JPIC. Mereka mengarah sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Dan Sarah, seperti yang bisa dilihat, ini merupakan pekerja buruh. Mereka baru saja berdatangan dari kawasan JPIC dan mereka juga mengarah dari kawasan industri MM 2100. Saat ini mereka memang belum menyampaikan audiensi, namun mereka melintas. Dari tadi kami melihat di lapangan mereka berpatroli berkeliling kawasan Kabupaten Bekasi. Tadi kemarin juga mereka melakukan menyampaikan orasi atau audiensi di kawasan JPIC sekitar pukul 4.30 sore waktu Indonesia Barat, dan kemarin memang tidak berlangsung lama audiensinya, hanya sekitar 1,5 jam, jam 6 sore kemarin sudah selesai. Lalu selain dari itu penyampaian aspirasi kemarin juga suasananya sangat kondusif, jadi tidak ada kericuhan di kawasan JPIC tersebut. Karena kemarin juga para pekerja buruh yang berorasi di kawasan JPIC dijaga oleh sebanyak 600 personel gabungan Polres Metro Bekasi dan juga TNI. Sebanyak 600 personel menjaga mereka, maka dari itu suasananya kondusif. Namun Sarah, perlu dicatat bahwa kemarin penyampaian orasi masanya terbagi menjadi dua. Jadi selain dari JPIC juga ada massa yang berkumpul di Jababeka. Nah, massa yang berkumpul di Jababeka merupakan perkumpulan massa mahasiswa, dan massa mahasiswa yang berkumpul di Jababeka tersebut sempat bentrok dengan aparat kepolisian sehingga ada sejumlah murid yang luka akibat orasi yang dilakukan kemarin.
Namun jika kita bicara mengenai pengamanan, Sarah, memang seperti yang tadi saya katakan sudah ada 2.000 personel yang dikerahkan hari ini. Dan selain dari titik-titik perkumpulan buruh, mereka juga akan disiagakan di jalan tol Jakarta Cikampek, lebih tepatnya tol ke arah Jakarta. Dan tentunya ini merupakan upaya untuk mengantisipasi adanya demo di kawasan Bekasi sepanjang hari ini. Dan jika kita bicara mengenai arus lalu lintas di sekitar Kabupaten Bekasi, sejauh ini memang belum ada penutupan ruas jalan. Namun tadi aparat kepolisian mengatakan bahwa penutupan akan dikondisikan dengan dinamika di lapangan sepanjang hari ini. Dan memang besok dan begitu juga dengan personel yang akan disiagakan besok jika para aparat kepolisian bisa menilai bahwa audiensi atau aksi unjuk rasa bisa berhenti pada hari ini, maka besok mereka tidak akan mengerahkan personel begitu banyak seperti hari ini. Sarah. Ya, terima kasih Karmel dari Bekasi. Selanjutnya kita ke Sandra dari Tangerang, Banten. Ya, Sandra, ini bagaimana kalau tadi di Bekasi massa sudah mulai memasuki dan juga nantinya akan diadakan mediasi. Kalau di Bekasi bagaimana, Sandra, dengan lanjutan aksi di Tangerang? Ya, selamat siang, Sarah. Saat ini saya sudah berada di depan pabrik yang memang berada di Jalan Dan Mogot, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Karena memang kita mencari tempat yang paling aman karena memang sempat terjadi kericuhan. Namun dapat dilihat mungkin situasi terkini di belakang saya, Sarah. Di sini untuk masa pendemo sudah mulai diizinkan berjalan. Sempat tadi terjadi kericuhan, namun semuanya sudah berjalan cukup kondusif. Karena memang kalau bisa saya ceritakan tadi, para pendemo yang terkumpul dari Kota Tangerang, dari Kabupaten Tangerang, di sini terhenti begitu karena memang tidak diperbolehkan oleh pihak kepolisian melaju dari arah Tangerang menuju Jakarta untuk mengarah ke DPR RI. Sehingga tadi kalau bisa dilihat bukti cuplikannya juga para pendemo melemparkan batu kepada para pihak kepolisian, kemudian juga sempat terjadi kericuhan dan kegaduhan, kemudian juga water cannon juga akhirnya disemprotkan kepada para pendemo yang berasal dari kota dan kabupaten Tangerang, sehingga sempat terjadi kericuhan. Dan memang dapat diceritakan, Sarah, bahwa tadi sempat ada blokade pertama. Blokade pertama tersebut dijebol oleh para pendemo karena memang walaupun mereka berangkat sendiri-sendiri, bergombol-gombol karena ditahan di Jalan Dan Mogot ini di Kecamatan Batu Ceper, sehingga semuanya massa terkumpul. Dan berdasarkan penglihatan mata kami, memang ini ribuan, lebih bisa mencapai puluhan ribu karena memang dari kota dan juga dari kabupaten semuanya berkumpul menjadi satu, sehingga massa pun ketika tidak diperbolehkan lewat kemudian memuncak. Blokade juga akhirnya blokade pertama dijebol seperti itu, dan kemudian juga berjarak 500 meter dari blokade pertama dibuat blokade lagi dengan mungkin bisa dilihat di pinggir saya di sini sudah ada kawat berduri, di sini sudah disiapkan, tetapi massa pun tetap maju, tetap menerobos, sehingga pihak kepolisian pun mengizinkan para massa pendemo dari kota dan kabupaten Tangerang ini untuk mengarah ke Jakarta dan mengarah ke DPR. Walaupun memang tadi kita sempat hubungi juga oleh pihak kepolisian untuk kota Tangerang sendiri, ini untuk hari terakhir mogok nasional tanggal 8 ini sudah disiapkan sebanyak 1.000 personil gabungan TNI, Polri, Satpol PP, seperti itu. Namun ini kalau dibandingkan dengan 2 hari lalu, ini tuh 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya dulu hanya di kotanya saja ya, tanggal 6, tanggal 7 itu 500 personil, hari ini 1.000 personil. Namun dengan diadakannya di tempat ini, perbatasan antara Jakarta dan Tangerang dan Jakarta, mungkin ini adalah gabungan dari personil yang ada di kota dan juga Kabupaten Tangerang. Dan Sarah, dapat diinformasikan juga memang akses jalan tadi tertutup. Jadi dari arah Jakarta menuju Tangerang ataupun Tangerang menuju Jakarta ini tidak bisa lewat. Untuk para lalu lintas di sini tidak bisa lewat karena memang keadaan tidak kondusif, sehingga disuruh semuanya putar balik. Dan kalau memang dilihat untuk para pendemo di sini, mereka menggunakan mobil, kemudian juga menggunakan atribut-atribut bendera, kemudian juga motor yang memang jumlahnya banyak sekali. Sarah. Iya, Sandra. Ini blokade pertama sudah berhasil dijebol oleh para pendemo untuk menuju ke Jakarta. Di titik 2, 500 meter kemudian. Nah, ini ada berapa titik blokade saja yang ditaruh oleh petugas untuk berjaga, untuk membatasi pergerakan massa menuju ke Jakarta? Ya, untuk sejauh pandangan kami, tadi memang blokadenya yang dipasang sejauh ini hanya 2. Yang pertama ada 500 meter di arah Tangerang, kemudian juga yang blokade kedua di tempat ini. Jadi hanya ada 2 blokade, dan memang
sempat tadi kenapa blokade pertama bisa jebol karena memang waktu kita berada di belakang pihak kepolisian dari arah Tangerang menuju Jakarta masanya banyak sekali, tiba-tiba kemudian juga dari arah Jakarta menuju Tangerang terdapat sedikit tidak cukup banyak dibandingkan dari arah Tangerang, tetapi ada juga massa dari kelompok Jakarta yang menghalau. Jadi polisi dikepung di tengah-tengah sehingga kami pun melipir karena mencari tempat yang aman. Batu-batu juga dilemparkan, teriakan-teriakan massa juga terdengar seperti itu, sehingga kami melipir kemudian juga langsung dibentuk oleh tim anti huru-hara Brimob blokade kedua, dan tidak lama kemudian mungkin massa sudah melaju, terjadi kompromi sedikit, setelah itu massa diperbolehkan untuk menuju Jakarta. Dan sebenarnya Sarah yang bisa diinformasikan juga di saat ini demo ini harusnya juga para pendemo diingatkan kembali karena kita di tengah pandemi. Untuk bulan September sendiri pun lonjakan dari kasus positif ini cukup tinggi sehingga ini dikhawatirkan sekali karena tidak adanya physical distancing, kemudian juga penggunaan masker tidak tepat, kadang juga dibuka, saling bersentuhan, belum lagi dilemparkan ada water cannon seperti itu, sehingga ini bisa berpotensi penyebaran virus COVID di antara pendemo, sehingga diharapkan untuk para pendemo walaupun menyampaikan aspirasi mereka terhadap penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan kemarin pada tanggal 5 Oktober 2020, walaupun sudah ketok palu mereka tetap berdemo, tetapi tetap juga perhatikan hal yang tidak kalah penting dari itu semua, yaitu kesehatan di tengah pandemi, karena kalaupun ini melonjak, kita tidak tahu bagaimana apakah rumah sakit dan juga tempat-tempat penampungan untuk para penderita COVID ini apakah akan mencukupi, apalagi kita tahu ini jumlah pendemo ini di sini banyak sekali. Sarah. Ya, terima kasih atas informasinya Sandra Insanasari, produser lapangan CNN Indonesia yang melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Dan juga Karmel yang melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.